Reaksi Thailand dan rival ASEAN. Indonesia favoritkan juara AFF. Belum pernah memenangkan gelar Piala AFF membuat timnas Indonesia tak dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN, terkhusus jika dibandingkan Thailand dan Vietnam. Indonesia dinilai masih tertinggal. Namun, tunggu kiprah timnas di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 baru-baru ini sepertinya membuat rival-rival kita di ASEAN mulai punya reaksi yang berbeda. Banyak media-media di Malaysia telah mengakui bahwa Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN. Saat ini, hingga terbaru, penyerang timnas Vietnam ikut mengomentari hal serupa ketika menyebut Indonesia sebagai tim terkuat di ASEAN. Lantas, apakah ini adalah momen terbaik timnas untuk menjadi juara AFF, termasuk saat menggunakan skuad U22? Seperti apakah peluang timnas Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Meskipun level Indonesia telah meningkat dengan persaingan baru menghadapi tim-tim terbaik di Asia layaknya Cina, Bahrain, Australia, Arab, hingga Jepang. Namun, kita juga nggak boleh melupakan jika masih ada kompetisi menarik yang patut kita nantikan, yakni kompetisi Piala AFF atau yang saat ini telah berganti nama menjadi ASEAN Football Championship. Kompetisi ini sendiri merupakan turnamen sepak bola antara negara-negara di Asia Tenggara, di mana turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun 1996 dengan Thailand berhasil menjadi tim tersukses dengan 7 gelar juara, diikuti oleh Singapura dengan 4 trofi, Vietnam 2 trofi, dan Malaysia 1 trofi. Sementara itu, timnas Indonesia yang sudah mencapai final 6 kali belum sekalipun memenangkan gelar ini, dan itu kenapa di level ASEAN selama ini Indonesia dinilai bukan sebagai tim terkuat. Timnas Indonesia memberikan pengakuan berbeda saat ini jadi kiprah di Indonesia di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia sendiri sukses mencuri perhatian rival-rival kita di Asia. Pasalnya, selain Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang bisa menembus round 3, penampilan Indonesia yang juga dinilai luar biasa. 6 poin yang sudah didapatkan Indonesia terkhususnya setelah mengalahkan Arab Saudi membuka peluang Indonesia ke Piala Dunia terbuka, dan itu membuat sorotan makin banyak menuju ke timnas seperti dari media-media di Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Lihatlah bagaimana sorotan salah satu media besar Malaysia, Harimau Malaya, menyoroti kemenangan timnas atas Arab, atau mungkin akun Tiger Malay .my yang menuliskan pengakuan soal timnas Indonesia yang disebut sebagai Raja ASEAN. Sebenarnya dalam caption komentar ia menuliskan pasukan Indonesia bukan sahaja mendapati kemenangan ke atas Arab, namun begitu inilah Raja ASEAN yang sebenarnya, karena menciptakan sejarah dengan 6 mata dalam tangan ketika ini mengatasi Thailand yang hanya mendapatkan 3 mata sahaja dalam round 3. Vietnam, ada ulasan dari media The TW yang menyebutkan Indonesia telah memecahkan rekor Vietnam di round 3 dalam hal ini rekor poin, sedangkan dari Thailand mereka juga menyoroti keberhasilan Indonesia mengukir sejarah tersebut. Menariknya, dari banyak komentar, kita menemukan bahwa banyak penggemar Thailand yang cukup bangga dengan keberhasilan timnas Indonesia, seperti beberapa komentar berikut ini. Indonesia ada kebanggaan masyarakat ASEAN. Ayo pergi ke Piala Dunia, sedangkan Thailand mereka baru memastikan hasil imbang dengan Laos di kandang sendiri dan memiliki gaya punggung cantik yang sama seperti sebelumnya, tulis akun Insurintong di kolom komentar. Tak heran jika hasilnya lebih baik dibandingkan Thailand dan Vietnam. Pemain Indonesia kelas Eropa lebih baik dari negara manapun di ASEAN saat ini, tulis Tok Raja pun silirik. Bersorak untuk orang Indo, cemburu sama aku, tapi aku bersorak untukmu. Piala AFF 2024 sendiri nantinya akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Nantinya akan mengadopsi format kandang tandang sejak babak grup A, artinya tiap tim akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus tantangan bermain di markas lawan.
Bagian grupnya Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Timur Leste akan ada di grup A. Sedangkan di grup B akan diisi oleh Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos. Untuk jadwal timnas Indonesia akan memulai kompetisi dengan partai tandang menghadapi timnas Myanmar. Sebelum bermain di kandang kontra Laos, kembali bermain tandang menghadapi Vietnam, dan terakhir bermain di kandang menghadapi timnas Filipina. Tim yang menempati posisi pertama dan runner nanti akan lolos ke semifinal dan bakal merebutkan tiket ke final untuk menjadi juara di AFF tahun ini. Sendiri menariknya, Indonesia tak terlalu berambisi untuk menjadi juara ketika pelatih Sintayong hanya akan menggunakan para pemain under 22. Artinya, Coach Shin sepertinya lebih menggunakan turnamen AFF untuk memunculkan bakat-bakat muda, meski di sisi lain Coach Shin juga dipastikan akan memanggil pemain timnas senior yang berusia di bawah U22 seperti Ivar, Rafael Struijk, Justin, hingga Marcelino Ferdinand, Sananta, hingga Hoki Caraka. Memang sih, sebenarnya negara-negara ASEAN nggak bisa dikatakan mundur, juga hanya saja perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat, termasuk melewati negara-negara Asia lainnya. Vietnam tentu tahu betul di mana sulitnya menghadapi Indonesia, juga memainkan skuad terbaiknya seperti yang terjadi di pertemuan terakhir di mana Vietnam dibantai di kandangnya sendiri. Sebaliknya, kita mungkin belum bertemu Thailand atau Malaysia dengan skuad terbaik saat ini, tapi kami pikir Indonesia bisa mengatasi mereka dengan kekuatan terbaik, dan itu telah diakui oleh penggemar Malaysia maupun Vietnam.